warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Maratu Solehah dengan NIM 24050160117 dari kelas A 2024, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Check it out. A few moments later. Sejarah munculnya bahasa Indonesia tidak dapat terlepas dari peristiwa kebangkitan nasional. Para pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia tidak hanya memikirkan bagaimana dapat merebut Indonesia dari kekuasaan penjajah, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan dan menjadikan bangsa yang merdeka dengan mempunyai kebudayaan yang dapat dibanggakan dalam internasional. Sejak awal, tokoh-tokoh sudah memikirkan dan mengungkapkan pemikiran mereka mengenai bagaimana bangsa Indonesia dapat memiliki bahasa yang bukan berfungsi sebagai bahasa kebudayaan yang mencerminkan kedewasaan pemakainya dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Bahasa Indonesia bukan bahasa yang lahir secara alamiah, melainkan hasil kesepakatan sosiologis dan politis, yaitu pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Sejarah telah memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia yang saat ini menjadi bahasa persatuan awal mulanya berasal dari bahasa Melayu. Peristiwa bergantian bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia berjalan menurut perputaran sejarah. Puncak pergantian nama bahasa Indonesia ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana saat ini para pemuda mengikrarkan sumpahnya yang disebut sebagai Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Slamet Mulyana mengemukakan 4 faktor penting yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan Indonesia, yaitu yang pertama, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca di Indonesia, bahasa perdagangan atau bahasa perhubungan. Yang kedua, bahasa Melayu yang memiliki sistem yang sederhana ditinjau dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sistem yang sederhana ini menjadikan bahasa Melayu mudah dipelajari oleh rakyat Indonesia. Selain itu, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa lainnya, bahasa Jawa dan bahasa Bali. Yang ketiga, faktor psikologi, yaitu bahwa suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Dalam kenyataannya, membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Keberlangsungan kongres tersebut sangatlah penting bagi proses perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berikut ini Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia pertama. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu.
Sampai pada akhirnya pada 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan yang Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia kedua. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pemerintah pada 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Agustus 1972 menetapkan pedoman umum bahasa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum membentukkan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bangsa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia keempat. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksana Kongres Bahasa Indonesia keempat ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia kelima. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini dilahirkan karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ini diantaranya yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia sambil mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 membahas 5 hal utama yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 merekomendasikan yaitu materi pendidik dan kebudayaan atau Mendikbud, merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.